Infonya nah, urusan center point itu urusan nomor 2 ya. Mau masuk mau tidak, mau masuk mau tidak terserah. Oke. Kita mulai nah. Kita nyalakan. Kalau ada yang salah, tolong asisten koreksi nah. Sampai saya agak lupa karena lama lagi nggak pegang. Sebelah situ kayaknya. Kapan? Tasan. KBK. Kalau ada yang mengajarkan kekuasaan metode cepat atau metode apa, ini kita berbasis metode berdasarkan teori dulu. Fitri, pegangin deh. Sampai dia bilang tembak langsung di tangan. Ada memang masih tapi itu seperti. Oke, sekarang Tabe, kita mulai. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama itu kita nyalakan alatnya. Kemudian tadi sudah kita kasih masukkan infonya. Setelah itu kita cari di menu escape. Kemudian kita tekan di menu data. Data kalau saya nggak salah. Oh. Nah, kemudian di data itu ada job. Nah, ini karena sistemnya metode perekaman, ini sudah seperti kalau kita mengetik di laptop, ya. Dibikinkan dulu job. Maju ke sini. Setelah dibikinkan job, ya. Setelah dibikinkan kamar, dibikinkan folder, nah nanti kita bikinkan Word, Excel atau apa. Mirip-mirip ini. Jadi kita bikin dulu jobnya. Setelah itu, setelah kita bikin jobnya, kemudian kita ganti namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian saya Enter. kemudian masuk ke job Selection. job yang dipilih. Kita enter lagi. Kemudian ini tadi coba ya namanya. Artinya ini sudah masuk di folder coba atau di job coba. Tapi itu kan coba itu kan punyanya orang. Kita mau bikin sendiri, maka kita tekan list. List artinya daftar ya. Nah, kemudian di sini kita lihat apakah ada job yang kosong. Oh, ternyata tidak ada. Jadi saya coba hapus saja BSB 2900288. Jadi saya coba hapus ini. Dan nanti asisten tahu yang hapus job toh? Jadi hapus nanti jobnya orang. Nah, kalau mau menghapus job apa? Deletion. Kita hapus ini. Nah, job hanya bisa dihapus ketika tanda bintangnya hilang. Artinya ketika masih ada tanda bintangnya artinya datanya belum dipindahkan. Jadi itu bagus ini alat. Data tidak bisa dihapus sebelum dipindahkan. Nah, karena ini BSW sudah dipindahkan datanya, jadi saya enter. Yes or no? Yes. Hapus. Paling 1 jam ya di sini. Sudah itu saya mau masuk ke lab. Banyak masalah mesti diselesaikan. Si kunci. Tekan lama baru kunci. Tekan lama. Ayo. Si Rio. Yang begitu. Oke sudah. Dia sudah 0 ya. Namanya job 6. Oke, kita kembali lagi. Nah, kembali ke job Selection. Kemudian kita ke list. Kemudian job. Kita enter. Nah, kemudian job selection dengan core search job harus sama. Karena kalau dia tidak sama, maka datanya kita bisa terlempar ke job yang lain. Oke? Kita tekan. Kemudian job berapa tadi? 6. Job list. Kemudian ke job. Oke. Beres? Job 6. Kemudian kita kembali. Nah, kalau kita mau mengganti namanya bisa. Kita masuk ke job detail. Nah, cara mengganti namanya gampang saja. Lihat, perhatikan ada angka A di sini, ya. Biasa kan mengetik pakai HP Nokia. Toh? Ada backspace, ada kalau mau menghapus, ada juga shift. Shift itu adalah untuk mengganti huruf dan angka. Toh? Huruf kecil, angka,
huruf Besar. Saya hapus ini, saya backspace, BS. Anggaplah namanya kelompok 3. K L M. P. Lanjut, kemudian tekan Shift. 3. Oke, scale-nya tetap 1000. 1000. Nah, setelah itu kita tekan F4. Oke. Selesai. Sekarang untuk mengecek apakah kita sudah masuk di kelompok 3, kita kembalikan dengan menu escape. Nah, itu jawabnya sudah kita masuk di kelompok 3. Berarti semua kegiatan kita ini akan terekam di folder kelompok 3. Setelah itu, setelah jobnya selesai kita buat, maka selanjutnya kita men-setting alat ini. Men-setting dalam artian, kan kemarin kalau kita mau mengukur harus ditahu tinggi alatnya berapa. Nah, makanya kita setting ini sekarang alatnya. Kita setting untuk memasukkan parameter alat ini. Berapa tinggi alatnya, berapa tinggi prismanya, nomornya berapa. Oke, kemudian koordinatnya berapa. Nah, untuk koordinat kalian ikuti saja langkah kerjanya, nanti kita jelaskan apa itu koordinat. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu lebih dulu, ya silakan searching apa itu koordinat. Oke, lanjut kita masuk ke OBS. OBS ada beberapa pilihan, ada MLM, offset, topo, SO, MEAS. Kan kemarin MEAS sudah toh, sekalian pakai nembak-nembak. SHV itu untuk sudut, null set, koordinat. Nah, menu, tilting, HSet dengan EDM. EDM itu kemarin yang kalian setting apakah pakai prisma atau pakai non prisma. Oke. Sekarang kita masuk ke menu topo. Artinya topografi untuk men-setting alat ini. Kita masuk. Nah, kemudian di menu topo, nah, ini ada occupy. Occupy itu adalah tempat berdiri alat. Oke? Occupy itu tempat berdiri alat. Jadi nanti kita masukkan apa namanya tempat berdirinya ini alat, kemudian berapa nilainya, berapa nilai koordinatnya, kemudian berapa nilai tingginya. Oke? Saya enter. Kemudian nah, sekarang ini ada IR, NO, EO, ZO. Maksudnya itu adalah tahu sistem koordinat? Ada yang tahu sistem koordinat? Oke, saya kasih ilustrasi dulu sedikit. Kalau saya berdiri di sini, ya. Kalau saya berdiri di sini, apakah sama nilainya ketika saya berdiri di sana, di ujung? Tidak. Nah, beda. Itu namanya sistem koordinat. Artinya posisi kita di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam bentuk angka. Ada kan dulu kalau kita belajar geografi, Indonesia letaknya sekian-sekian bujur barat, sekian-sekian bujur timur, sekian-sekian lintang utara, sekian-sekian lintang selatan. Tetapi ada itu boleh. Itu satu sistem koordinat. Ada juga sistem koordinat yang lain dalam bentuk X dan Y. X, Y dan Z. X itu mewakili posisi atas dengan bawah. Y mewakili posisi atas dengan bawah. X mewakili posisi kiri dan kanan. Kemudian Z mewakili ketinggian. Kan beda kalau saya berdiri di sini dengan kalau saya berdiri di Malino. Pasti ketinggiannya beda. Oke? Makanya data koordinat itu kita peroleh dari ada alat yang disebut dengan GPS atau bisa diperoleh datanya dari mobile topographer. Nah, itu mobile topographer itu adalah aplikasi yang menunjukkan kita di mana posisinya saya. Sama kalau kalian nge-grab. Kan kalau kalian nge-grab itu ada angka-angkanya tuh, sekian. Itu yang dimaksud dengan titik koordinat. Oke, paham semua? Kan kalau kalian nge-grab dari sini misalnya mau ke Mall Ratu Indah, pasti kan beda angkanya itu. Pasti beda angkanya kalau kalian nge-grab. Ada itu angka-angka yang muncul, posisinya di sini dengan posisinya di Mall Ratu Indah atau di Mall Panakukang beda angkanya. Itu yang dimaksud dengan sistem koordinat. Oke, saya masukkan dulu koordinatnya tempatnya alat ini berdiri. Oke, Rizal berapa? Langsung itu.
Ya. Oke. Nah. Ini fungsinya mobile topographer untuk menentukan koordinat di mana alatnya berdiri. Sekarang kita input N-nya dulu. Baca Sa. Berapa? Iya, N. N dulu N. 94 Hmm. 26 94 26 26 54 54 2. Hah? 21 21. Oke, tolong diperhatikan ya. 21. 212 Heeh. M titik diameter Oke, kemudian E-nya berapa? 76 76. Oke, tolong diperhatikan dulu. Mirna, 76 93 93 82 82 titik titik 905 905 entok. Z-nya 53 titik 36 meter titik 53 titik. 36 Nah, berarti setnya itu kalau kita ukur ketinggian dari permukaan air laut ya di pantai Losari itu sana, ketinggiannya daerah yang tempat kita berdiri adalah 53,36 meter. Kalau saya naik ke Gunung Bawah Karaeng beda atau tidak? Beda. Pasti lebih 1000 atau pasti lebih tinggi dia. Kemudian poinnya ya, poin atau nama titiknya ini kalian masukkan. Apa kalian mau nama titiknya ini? Penol. Atau enggak? Kita kasih nama poinnya titik A atau titik 1. Kita sepakat saja titik 1. Oke? Kemudian tinggi alatnya kita ukur. Karena alat ini belum bisa mengukur tingginya sendiri. Karena kalau alat yang seri terbaru itu dia sudah bisa ukur tingginya. Dipencet di sini sudah ketahuan berapa tinggi alatnya. Oke? Sekarang tabe rambukur. Ada oke yuk. Setelah saya ini saya jelaskan juga RX satu kali, kemudian polanya ya sesuai dengan teori. Jangan ada istilah bilang tanahnya ditembak, jangan dulu. Toh itu untuk yang oke. Tinggi alatnya ini 16 lah, 1557 lah. 1 titik. Nah, ini semua harus dalam satuan meter. 1,557. Kemudian kodenya apa? Ya, kode itu adalah penjelasan dari nama patok. Misalnya, patoknya 1, apa kodenya? 1. Tempat berdiri alat. Kalau kalian tembak nanti penol, apa kodenya? Kalian kasih kode batas lahan. Oke? Batas pengukuran. Boleh. Kode itu adalah penjelasan dari nama titik. Ya, halo. Ya. Itu adalah penjelasan dari nama patok. Jadi, tabe ada nanti kejadian kodenya itu bukan lagi batas lahan. Kodenya nanti itu bisa detail. Karena kan kita ambil detail nanti juga sedikit, mungkin 1 atau 2 detail kita ambil. Oke? Nah, kodenya anggaplah tadi itu ini kan tempatnya berdiri alat. Jadi saya kasih kodenya TA, tempat alat. Saya hapus. Oke, saya save. Setelah penjelasan ini 1 kali, nanti diambil alih oleh Kak Yusri. Karena saya mau kerja absen dulu, ya. Oke, operator siapa? Aki, terserah lah dia. Oke. Setelah itu kita periksa kembali semua. Kita lihat-lihat kembali semua. Oke. Tinggi alat sudah. Nama patok atau poin sudah. Koordinat sudah. Kemudian kode sudah. Kemudian kita tekan Oke. Occupy selesai. Toh setting untuk tempat berdiri selesai. Bagaimana yuk? Aman? Oke, nggak salah juga. Kalau salah, benar kan? Setelah itu kita masuk ke BS data. BS data itu adalah sama kemarin. Titik pengukuran pertama kita lakukan.
atau biasa kita istilahkan dengan backside atau sisi belakang. Kalau polar sisi belakangnya apa? Arah apa? Arah utara. Nah, jadi sekarang kita utarakan dulu. Kita utarakan dulu alat ini, setelah itu kita kunci, kemudian kita masuk ke base data. Saya utarakan pakai kompas saja nah, karena ini kan sudah canggih-canggih toh. Ini kan sudah canggih-canggih nih. Utara, saya setel. Oke. Saya kunci nah, sudah utara ini. Kemudian saya masuk ke BS, dah. Saya enter. Kemudian tabe. Karena di BS data itu yang kita ketahui sebagaimana lazimnya bahwa dia sudutnya 0 derajat, 0 menit, 0 detik untuk arah utara. Jadi di sini ada dua pilihan, angle dan koordinat. Tapi karena kita hanya mengetahui sudut dulu, tidak kita tahu koordinatnya di arah utara, maka kita pilih angle. Kemudian setelah itu ini. Sudutnya di arah utara berapa? 0 derajat, 0 menit dan 0 detik. Kemudian setelah itu saya rek. Karena tadi ini makanya diutarakan memang sebelum kita putar, sebelum kita lakukan pengukuran, atau bisa dipencet memang kemudian diutarakan, kemudian yang penting pas di arah utara kita tekan rek. Oke, yuk baca nih. Pas utara kita tekan rek. Nah, kemudian setelah kita tekan rekor ada kata-kata oke di sini. Nah, di sini ada sesuatu lagi yang harus kita input. Sesuatu yang harus kita input itu adalah berapa HR. HR itu adalah high reflectorless atau high reflector atau tinggi apa yang dibidik? Prisma. Berapa tinggi prismanya di situ? 1,5. Oke, di sini sudah. Kemudian kodenya, kodenya kita ganti dengan UTR atau utara. Jangan, kalau utara itu biasakan pakai ini. Yuk, saya lakukan dulu sesuai dengan teori nah. Jadi saya suruh tembak dulu utaranya. Karena jangan sampai kebiasaan dia tidak tembak. Di FX itu kan harus ditembak. Oke. Kemudian poinnya kita ganti juga dengan namanya utara. Kodenya utara, nama poinnya utara, ya. Oke, sekarang seperti ini, ya. Sekarang seperti ini. Karena sebenarnya di alat ini utaranya biar kita tidak arahkan ke prisma, tapi kita lakukan saja sesuai dengan teori. Utara itu harus kita bidik ke arah prisma. Kalau misalnya dia punya tinggi prisma berubah, silahkan diganti. Tapi karena tinggi prismanya di situ sudah 1,5, masa 1,5 nih? Itu coba minta 1. Oke. Nah, sekarang kita bidik. Caranya membidik ini adalah yang pegang prisma harus menyesuaikan dengan alat ini. Tapi pegang prisma. Nah, caranya adalah bidik divisirnya begini. Nah, karena ini kan alat sudah tersetting ke arah utara. Oke. Sudah? Saya setting dulu. Oh, jauh. Sana. Stop. Nah, posisi kiri kanan sudah tidak bisa dikasih goyang karena kita sudah setting alat ini di arah utara. Yang bisa dikasih goyang itu adalah posisi atas dan bawah. Prisma. Kepala anak. Oke, yang goyang nah? Oke.
Kemudian saya sambil saya lihat karena ini adalah dunia intip mengintip dan raba meraba, ya. Dilihat, diintip sambil diraba, ya. Jangan kesembaran pikir lagi. Oke? Sudah. Tuh. Nah, untuk melihat apakah data ini terekam atau tidak, silahkan kita lihat di menu apa? View. Nah, itu ada nih. Tuh. Occupy-nya tadi tempat berdiri alat apa namanya? 1. Kemudian saya rekam tadi utara. Oke. Sekarang kita kembali. Setelah itu alat ini sudah siap digunakan untuk mengukur. Oke? Sekarang berdiri di titik P0. Toh, coba berdiri di titik P0. Anggaplah titik P0-nya. Ini alat ini bisa kalian putar mau searah jarum jam, mau berlawanan arah jarum jam, mau ke atas, mau ke bawah, tidak ada urusan. Ya, saya selalu mengistilahkan alat ini adalah alat yang menghalalkan segala cara. Ya, mau depan, mau belakang, mau muka, mau atas, terserah. Maunya kalian. Yang penting alat ini sudah disetting dengan baik. Oke, saya bidik dulu titik pertama. Nah, sebelum saya membidik titik pertama, nah saya jelaskan dulu sedikit. Nah, Occupy tadi sudah, toh? Base data sudah. Di sini ada angel data. Kalau kita bermain di angel data, yang terekam itu hanya sudut saja. Oke, sudutnya tidak ada jaraknya. Kalau kita bermain di distance data, yang terekam itu hanya distance saja, jarak saja. Oke. Kemudian kalau kita bermain di koordinat data, yang terekam hanya koordinat. Tapi kalau kita bermain di distance plus koordinat, nah, semuanya terekam. Mau jarak, koordinat juga terekam. Oke? Kemudian note itu adalah catatan-catatan, ya. Kemudian view tadi sudah untuk melihat titik yang sudah kita ukur. Kemudian deletion itu untuk menghapus data. Oke. Kita mulai dari distance plus koordinat. Oke. Nah, sebelum saya membidik, ya, ada 2 mode di sini, ada MEAS, ada auto. Oke, sebelum saya membidik, ya, kita samakan saja persepsi, ya, karena alat ini itu bisa diganti sebelum kita membidik. Kalau di RX dibidik dulu baru diganti. Nah, jadi kita samakan saja persepsi. Untuk alat CX diganti dulu baru kita bidik. Kalau RX dibidik dulu baru diganti, karena RX itu tidak bisa diedit dulu baru diganti, harus dibidik dulu baru diedit. Sama itu kalau RX itu orang makan dulu baru bismillah. Toh, jadi begitulah dia alat jadul. Kalau ini bismillah dulu baru makan. Oke, kita bismillah dulu. Jadi kita ganti dulu namanya. Tinggi prisma masih sama kayak tadi. 1,5 masih sama. Kemudian kodenya, saya mau ganti kodenya. Toh? Kode saya mau ganti nih. Kan bukan lagi utara. Saya mau ganti menjadi batas lahan. Batas lahan. BL, saya ganti saja jadi BL. Kalau ada yang tidak perhatikan ini taliwa-liwa nih. Mau putus kita suara aku ini berteriak-teriak dari tadi. Saya ganti menjadi BL. Kemudian poinnya bukan lagi utara, tapi sudah P0. Mau P0, mau 2, mau apa, terserah. Tapi kita pakai saja P0. Oke. Kalau yang ini Jami diajar, kalau dia lebih jago dari saya bilang. Kamu ngaku tombol gitu bilang lebih jago dari saya, karena kalau kau tidak bilang lebih jago berarti gagal kibela tuh. Nah, P0 nah. Jangan tutup tuh punya speaker, tidak terdengar nanti. Enggak aja. Oke. Angka P. Oke. Setelah itu, ya. Kalau tidak ada lagi perubahan, langsung kita tekan auto. Ya. Kalau misalnya kalau kalian masih mau mengganti-ganti, tekan MEAS. Tapi karena ini sudah kita ganti sebelumnya, jadi langsung kita tekan auto. Oke. Saya bidik. Setelah saya bidik satu titik, saya selesai dengan alat ini. Saya masuk di alat RX.
Siap kami alat RX-nya. Kasih Naimi. Oke, sudah saya dapatkan. Kemudian saya gunakan penggerak Halus. Setelah dapat, saya tekan auto. Bisa ini, bisa juga ini. Tapi ini, saya lebih tekan ini. Bisa juga yang ini, nah, yang Iya. kuning. Oke. P. P4. Oke. P0 sudah terekam. Lihat. Mau lihat kalau dia sudah terekam? P0 tadi kan saya ketik. Kalau dia sudah terekam, dia terganti menjadi P1. Artinya titik yang siap kita bidik itu adalah titik P1. Oke, silakan lagi titik kedua. Di sini mau dekat-dekat. Dekat-dekat. Oke. Oke, iya. Yaudah. Kalau tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, Meas. ganti dulu baru auto. Oke, tapi bisa juga kalian tembak dulu tapi tekan meas, jangan auto. Tapi untuk sekarang kita fokuskan saja diganti baru tekan auto. Oke. Kalau ekspor mau bisa mau bermain dengan banyak tombol. Sekarang lihat poin P1. Toh, berarti titik yang saya bidik itu adalah titik P1. Jadi kalau saya bidik nanti dan berhasil terekam, P1 berubah menjadi P2. Ini alat udah canggih. Di universitas lain tapi mohon maaf kalau saya boro-boro sedikit, biar tedoletnya itu masih pinjam di UNM. Kalau mungkin boro-boro sedikit toh, tapi ya banyak dengan boro-boro itu. Tidak sombong. Kalian tahu mau kayak goyang-goyang. Aduh, bos. RX, Oke, XR. saya tekan auto nah, kembali. Ini P1 berubah dia nanti P2. Oke. Coba. Kita lihat berhasil atau tidak. P2. Untuk melihat kita kembali ke menu escape. Kita lihat apa? View. 1 utara. P0 sudah terekam. Distance jarak dan koordinat. P1 jarak dengan koordinat. Karena tadi kita pilih apa? Distance plus koordinat. Selesai. Lanjutkan. Kalau kalian mau mengambil detail, silahkan ganti dulu namanya atau deskripsinya atau kodenya. Kodenya kalian bisa ganti jadi D1. Poinnya kalian ganti jadi D1, kodenya kalian ganti menjadi detail. Karena bukan lagi patok utama. Jadi kan kalau kemarin misalnya begini, 1 batas lahan, 2, 3, 4. Kalau kalian mau ambil lagi detail, ambil lagi di dalam-dalamnya. Itu sudah berubah nama menjadi detail. Oke, selesai. Untuk alat CS. Sekarang alat RX lagi saya ajarkan kalian.